Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Contoh pada gambar ini, dindingnya terbuat dari susunan batu bata dan semen, sehingga dapat memantulkan bunyi. Bunyi juga dapat diserap jika mengenai benda lunak atau benda yang empuk seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Kita lihat pada gambar ini, lantainya dan dinding ruang pertemuan ini dilapisi oleh karpet. Tujuannya adalah untuk meredam bunyi, sehingga suara dari dalam ruangan tidak bising atau tidak terdengar hingga keluar ruangan. Kemudian kita belajar pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi ada 3 macam di sini. Yang A, di sini ada bunyi pantul, di mana bunyi pantul ini akan memperkuat bunyi asli. Contoh, ketika kalian bernyanyi di kamar mandi, suara kalian akan terdengar lebih keras karena dinding-dinding kamar mandi itu sangat sempit dengan kita, maka bunyi pantulnya segera memperkuat suara kita. Yang B, gema. Gema ini akan muncul setelah bunyi asli. Contoh di sini pada gambar seorang anak, di sana dia di dekat-dekatnya ada benda padat, benda keras, yaitu batuan. Dia berteriak, "Aku!" dengan keras sekali, maka gema ini akan muncul setelah bunyi asli. Ketika kata "aku" selesai, maka "aku" yang lain akan muncul setelah bunyi asli atau tidak merusak bunyi asli. Yang ketiga adalah gaung. Gaung ini terdengar bersamaan bunyi asli. Contohnya di sini. Ketika anak kecil ini berkata halo dengan keras sekali, sedangkan di sana ada benda keras, ya. Maka halo di sini, sebelum halo yang diucapkan anak perempuan ini selesai, maka di sana sudah akan memantulkan bunyi aslinya. Semacam ini contohnya. Halo, lo, lo, lo. Semacam itu. Sehingga gaung ini bisa jadi merusak bunyi aslinya. Manfaat bunyi pantul. Nah, bunyi pantul ini ada manfaatnya. Yang pertama yaitu mengukur kedalaman laut. Ya, jadi di sini ada kapal, kemudian ini dasar laut. Kemudian bagaimana cara mengukur kedalaman laut ini? Nah, di sini dengan menggunakan bunyi. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Jadi bunyinya datang dari kapal, kemudian terkena benda keras di dasar laut, kemudian akan dipantulkan kembali ke kapal. Nah, kemudian
para ahli akan dapat mengukur kedalaman laut tersebut. Manfaat berikutnya dari bunyi pantul adalah untuk mengetahui kedudukan benda laut. Contoh di sini, kapal ingin mengetahui benda laut yang berada di bawahnya. Nah, di sini contohnya untuk mengetahui kapal selam dan kelompok ikan. Nah, ini sama seperti tadi. Di bawah sini ada kapal selam, kemudian ini gelombang bunyi dipantulkan, kemudian gelombang ini nanti akan kembali ke kapal. Nah, semacam tersebut. Kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Kiranya itu penjelasan dari pemantulan dan penyerapan bunyi.